Halo Pak Eko, selamat malam. Halo Bu Yusi, selamat malam. Ya, selamat malam rekan-rekan sekalian yang bertemu di dalam pendalaman Alkitab, khususnya via Instagram Live ya pada malam hari ini. Mari kita sama-sama terlebih dahulu, ada Bu Elis juga. Selamat bergabung Bu Elis. Kita sebelum memulai untuk pertemuan kita pada malam hari ini dalam pembahasan di Yohanes, 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai yang ke-18. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dalam nama-Mu Tuhan, Engkau yang begitu baik dan Engkau yang begitu penuh murah hati kepada kami. Di pertengahan minggu ini kami diberikan kesempatan untuk sekali lagi belajar tentang firman Tuhan melalui Instagram Live hari ini. Dan biarlah seluruh rekan-rekan dan juga para pendengar yang hadir dengan setia untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Firman yang kami dengarkan, yang kami renungkan menjadi berkat bagi kami. Terlebih lagi dapat teraplikasi dengan baik dalam kehidupan kami sehingga kami menjadi pelaku firman Tuhan dan menjadi juga pelaku yang sungguh-sungguh rindu untuk hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memampukan hamba-Mu yang lemah ini. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, rekan-rekan sekalian, para pendengar yang setia, hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, 1 Yohanes pasal yang ketiga ya. Ayat yang ke-11 sampai yang ke-18. Bunyinya demikian. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Semoga suara saya di sana cukup jelas ya, rekan-rekan sekalian dan para pendengar yang setia. Nah, hari ini ada sebuah bagian yang menjadi pembicaraan kita adalah kasih sebagai tanda hidup baru orang percaya. Para pendengar yang setia dan rekan-rekan yang bergabung hari ini, kita tahu bahwa kitab Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes ya, seorang murid yang paling dikasihi Yesus. Rasul ini menceritakan pengalaman hidupnya bersama dengan Kristus, bukan hanya teori atau dengar dari orang lain ya, tapi ini pengalaman pribadinya. Karena dia adalah seorang pribadi yang telah diubahkan untuk menjadi pribadi yang mengasihi orang lain. Nah, siapakah Yohanes? Di dalam Alkitab kita tahu ya,
Yohanes ini disebut dengan anak Zebedeus di dalam Markus pasal 3 ayat 17. Dia disebut dengan anak Zebedeus ya. Dan gelarnya adalah anak-anak guru. Anak-anak guru itu arti anak-anak guntur ya. Mungkin karena mereka anak-anak Galilea yang penuh semangat, penuh vitalitas, dan suka meledak-ledak begitu ya, karena begitu semangat. Kemudian di dalam Lukas pasal 9 ayat 24 dikatakan bahwa Yohanes ini adalah orang yang sangat tidak mudah untuk bertoleransi. Bahkan dia dengan jelas meminta Yesus ya untuk mengirimkan kilat dari langit atau guntur dari langit untuk dapat membunuh atau membinasakan orang-orang yang menolak pelayanan Yesus dan murid-muridnya. Nah, rekan-rekan sekalian, di hari ini kita akan melihat seperti apa sih sebenarnya yang disampaikan oleh Yohanes di dalam bagian dari bacaan kita hari ini. Itu adalah temanya tentang kasih sebagai tanda hidup baru. Nah, kalau bicara kasih ini nggak gampang ya. Karena kalau kita bicara kasih ini, pasti tidak semua orang mudah untuk mengasihi. Dan tidak semua orang mudah untuk mempraktekkan tentang kasih, gitu ya. Apalagi kalau kita bicara tentang orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita harus mengasihi mereka. Bagaimana kita harus bukan hanya bicara, tapi juga kita harus melakukannya dengan perbuatan dan juga dengan tindakan. Ini tidak mudah. Apalagi kepada orang-orang yang notabene adalah menjadi musuh kita, menjadi orang-orang yang benci kepada kita, atau kita sendiri yang membenci orang lain, kita sendiri yang tidak menyukai orang lain. Ini sangat tidak mudah. Dan di sini Yohanes mengajarkan kepada kita ada sebuah berita, ayat yang ke-11, saya bacakan bagi rekan-rekan sekalian ya, ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Dia kasih contoh. Jadi mengasihi ini ada contohnya juga di dalam bagian ini. Nah, contohnya apa? Yang pertama adalah bukan seperti Kain dikatakan. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang sudah membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya adalah benar. Nah, rekan-rekan pendengar yang terkasih, ketika kasih itu diberikan contoh, yang pertama dia memberikan contoh orang yang tidak memiliki kasih, yaitu adalah Kain. Kain tidak memiliki kasih karena dia berasal dari si jahat dan segala perbuatannya adalah jahat. Dan apa yang dia lakukan? Di dalam kebenciannya dia membunuh saudaranya sendiri, yaitu si Habel. Kita tahu dia sangat iri, dia sangat marah, dia sangat benci, dan dia wujudkan itu di dalam sebuah tindakan pembunuhan kepada adiknya. Dan ini adalah sebuah bagian yang menunjukkan kepada kita, kalau di dalam diri seseorang tidak ada kasih, ya, maka yang akan muncul tindakan, perilaku, dan kehidupannya adalah seperti Kain, yang memang pada dasarnya adalah manusia dunia, ya, orang yang sangat-sangat hidupnya di dalam kebencian dan hidupnya di dalam maut. Yohanes berkata, orang seperti ini adalah orang yang hidup di dalam maut. Nah, dia juga memberikan contoh yang kedua. Dia mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai orang-orang percaya harus berpindah dari kematian menuju kepada kehidupan. Yaitu caranya bagaimana? Menunjukkan bahwa kita sudah berpindah daripada kematian menuju kepada kehidupan, yaitu karena kita sudah mengasihi saudara-saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, dikatakan ia tetap di dalam maut. Wah, luar biasa ya. Contoh yang kedua tentang kasih. Orang yang sangat mengasihi dikatakan adalah di ayat yang ke-16, perhatikan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Para pendengar yang setia, ini sangat menarik ya. Masih ingat Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16? Nah, kalau kita membaca Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, benar ya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan yang menariknya, Rasul Yohanes menuliskan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16, bagian ayat yang Yohanes pasal 3 ayat 16, dengan mengatakan demikian. Demikianlah kita ketahui, dilengkapi ya. Bukan hanya dia manusia dikatakan, demikian kita ketahui dan sudah kita alami, yaitu kasih Kristus, bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Dan dia memberikan penekanan, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wah, luar biasa ya. Permainan kata daripada Yohanes, Rasul Yohanes di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, dan di 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 tentang kasih. Allah yang mengasihi manusia memberikan putranya yang tunggal supaya manusia tidak binasa. Kemudian di 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, Kristus sudah menunjukkan, bahkan dikatakan sudah menunjukkan kasihnya dengan menyerahkan nyawanya untuk kita. Maka Anda dan saya, kita wajib memberikan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Artinya bukan kita kemudian nyawa kita berikan pada mereka dan kemudian kita mati terus nyawa kita serahkan kepada mereka, bukan begitu maksudnya. Selamat malam rekan-rekan yang bergabung ya pada malam hari ini. Sambil kita lanjutkan pembacaan dan perenungan kita pada malam hari ini. Artinya apa? Dia mau menunjukkan kepada kita bahwa salah satu contoh yang harus kita lakukan sebagai orang yang hidup di dalam Allah adalah ayat yang ke-15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi yang pertama, sebagai tanda orang yang sudah berpindah dari kematian menuju kepada kehidupan yang kekal, orang yang sudah menerima kasih Kristus karena Kristus sudah turun ke dalam dunia, mati bagi Anda dan saya, dan dia sudah menebus kita. Maka orang yang lahir baru dalam Kristus harus menunjukkannya dengan apa? Kasih. Karena Allah itu adalah kasih. Maka kita juga harus mengasihi saudara kita. Dengan apa? Tidak membenci. Membenci saja dianggap sudah membunuh. Nah, pada waktu kita membaca bagian ini, kita jadi ingat di dalam Matius ya. Di dalam Matius itu khotbah di bukit. Ya, Yesus berkata ketika seorang membenci saudaranya saja, dia sudah berdosa. Bahkan ketika dia berkata jahil kepada saudaranya, dia sudah harus dibuang ke dalam neraka. Kafir itu adalah orang yang harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dikatakan adalah membenci ya, membenci, ngomongin saudaranya kafir, ngomongin saudaranya jahil, benci kepada saudaranya aja sudah berdosa. Makanya dikatakan orang yang membenci adalah seorang pembunuh manusia. Kenapa? Karena membenci pun dosanya sama dengan membunuh. Tangkap di sini ya. Bahkan ketika kita memikirkannya untuk berzina, belum melakukan, kita sebenarnya sudah berdosa. Jadi Yohanes ingin menunjukkan beban yang begitu berat bahwa orang Kristen atau orang percaya harus hidup sesuai dengan firman Allah. Yaitu adalah pertama, tidak membenci saudara-saudaranya, tidak membenci orang-orang yang dekat dengan dia, atau keluarganya, atau orang tuanya, atau papa mamanya, atau orang-orang yang ada di sekitarnya, atau orang-orang yang dikenal, atau orang-orang seiman, atau orang-orang yang ada dalam komunitas gereja. Tidak boleh. Kenapa? Karena dengan membenci saja, maka orang itu sebenarnya sudah berdosa. Bahkan dosanya sama dengan membunuh dikatakan. Nah, kemudian berikutnya ayat yang ke-17. Nah, di sini yang ke-17 dikatakan bahwa dengan mengasihi, contoh berikutnya adalah barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, bagaimana kasih Allah tetap dapat di dalam dirinya? Nah, yang kedua, dikatakan kita, orang-orang yang sudah Tuhan percayakan harta, orang-orang yang sudah Tuhan percayakan kasih karunia, maka kita haruslah menjadi orang-orang yang dapat mengelola harta yang Tuhan titipkan, uang yang sudah Tuhan titipkan, berkat yang sudah Tuhan titipkan pada kita. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang membutuhkan. Khususnya yang paling perlu adalah di sini kita bicara adalah tentang saudara-saudara yang seiman dulu.
orang-orang yang terdekat dengan kita, saudara-saudara kita di dalam komunitas Kristiani, itu harus menjadi sebuah prioritas bagi kita untuk dapat melayani mereka, membantu mereka. Dan dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, ini tidak mudah Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena ketika kita berbicara saja tapi kita tidak melakukannya, itu sama seperti gong yang bergemerincing atau orang yang berteriak di hadapan ombak atau deru ombak yang sangat keras, nggak kedengeran, nggak ada gunanya. Jadi orang akan peduli, orang akan kemudian mendengar dan memperhatikan seberapa besar kita melakukan firman Tuhan, bukan seberapa besar kita menyampaikan firman Tuhan. Ini sangat tidak mudah, termasuk bagi saya dan bagi kita semua orang percaya. Tapi dikatakan di dalam bagian ini ditekankan sekali, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Tidak usah nyawa dulu ya Bapak Ibu ya. Dengan tidak membenci, dengan memaafkan keluarga kita, orang-orang yang terdekat dengan kita, yang jahat pada kita, yang punya masalah atau punya kesulitan dengan kita harus maafkan mereka. Tidak boleh membenci. Tidak perlu nyawa. Dengan memaafkan saja itu sudah berat, begitu ya. Atau yang kedua dikatakan, tidak perlu nyawa, tapi dengan memberikan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, menolong saudara-saudara kita yang seiman, orang-orang dekat dengan kita, papa, keluarga, mama kita, saudara kita, adik kita, istri kita, bahkan orang-orang yang dekat dengan kita, itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Tidak perlu nyawa dulu. Itu harus kita lakukan. Nah, inilah tandanya orang-orang yang memiliki hidup di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, haruslah kita ingat bahwa Kristus adalah terang. Ya, dikatakan Kristus adalah terang, dan juga sebuah berita yang mengatakan kepada kita sebuah perintah untuk mengasihi saudara-saudara kita. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-7, 8, 9, dan seterusnya, dikatakan, barang siapa berkata bahwa ia di dalam terang tetapi membenci saudaranya, ia berada dalam gelap sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya tetapi dia tetap di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih, mengasihi, menolong, melakukan apa yang bisa kita lakukan bagi orang-orang yang kita kenal. Itu adalah tanda orang-orang yang hidup baru. Dan firman Tuhan ini disampaikan oleh Yohanes kepada jemaat Tuhan. Di sini dikatakan kepada jemaat Tuhan yang ada di daerah Asia, bahkan orang-orang yang mendengarkan dan menerima bagian firman Tuhan ini. Dan saya ulangi sekali lagi, Yohanes adalah orang Galilea yang meledak-ledak, ya. Semangat meledak-ledak, bahkan dikatakan dia adalah orang yang sangat tidak toleran, tidak mudah menerima perkataan orang lain, bahkan dia menunjukkannya dengan apa? Dia dijuluki anak-anak guru. Dia menunjukkan bahwa kehidupan Yohanes secara khususnya secara pribadi adalah seseorang yang sebelum mengenal Tuhan adalah seorang yang sangat berbeda, begitu ya. Kemudian bahkan dia adalah orang egois. Dia sempat ya bersama dengan saudaranya Yakobus meminta untuk duduk di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kanan Kristus dan sebelah kirinya Kristus. Dia tidak peduli dengan rekan-rekan yang lain. Bahkan melalui itu terjadi konflik yang luar biasa. Kita melihat bahwa Yohanes adalah seorang yang sangat luar biasa. Tapi setelah dia menerima Kristus, Kristus hidup di dalam dirinya. Dan dia melayani Kristus. Dan melihat Kristus yang sudah mati dan bangkit dan naik ke surga. Hidupnya diubahkan 100%. Dia menjadi orang yang mengasihi. Menjadi orang yang lembut. Menjadi orang yang mewartakan kasih. Lihat perbedaannya. Seseorang yang dulu begitu keras, begitu tidak toleran, begitu benci kepada orang-orang di luar Yahudi, bahkan mau membunuh orang-orang, bahkan berkata, Tuhan kirimkan petir, kirimkan guru supaya membunuh mereka. Orang yang begitu egois, tapi setelah kenal Kristus menjadi berubah 180 derajat. Dan kalau kita tahu, Yohanes ini salah satu rasul yang disebut dengan rasul kasih. Karena berita-berita yang dia sampaikan dalam Injil dan kemudian dalam surat-suratnya adalah tentang kasih, kasih, dan kasih. Dan dia sudah menunjukkan bahwa dia berubah karena dia adalah orang yang sudah hidup di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita juga sebagai orang Kristiani, sebagai orang-orang percaya, dapat meneladani Rasul Yohanes bahwa Kristus sudah datang, mati bagi kita, dan Kristus sudah menunjukkan kasih bagi kita, dan kita menunjukkannya bagi orang-orang yang kita kenal.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucapkan syukur untuk malam hari ini, semua berkat dan kemurahan Tuhan saja. Kami berharap Tuhan dan kami memohon biarlah Roh Kudus Engkau menguatkan kami, menolong kami, sehingga apa yang kami lakukan dan kami kerjakan hari demi hari hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kasih yang sudah Tuhan berikan bagi kami dapat kami tunjukkan dengan mengasihi, memaafkan, menolong, dan juga memperhatikan dan memberkati saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan. Dan inilah doa dan seruan permohonan kami di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih para pendengar yang setia. Tuhan Yesus memberkati. God bless ya. Thank you semuanya. Tuhan berkati.